Halo semua, kembali lagi di channel Riderman Hua. Di video kali ini, admin akan menceritakan kelanjutan dari cerita komik Absolute Sword Sense. Pada episode sebelumnya, saat di perjalanan menuju markas besar Kultus Blood, tiba-tiba tangan Wonwi memancarkan cahaya api biru, dan dia pun terlempar ke dimensi kekuatan pedang sword. Sebelum ke cerita, alangkah baiknya like, komen, dan subscribe-nya dulu agar admin dan channel ini terus semangat dalam membuat video. Karena tanpa dukungan kalian, channel ini tidak akan pernah berkembang. Cerita dimulai setelah beberapa waktu di perjalanan. Rombongan anggota Kultus Blood dan para tawanan akhirnya pun tiba di sebuah tempat rahasia Kultus Blood. Wonwi yang masih terbaring di antara para tawanan terus-terusan memperhatikan tangan kirinya. Dia berpikir, api biru di tanganku menghilang. Dia tidak kembali. Apa yang harus aku lakukan agar api biru itu muncul kembali? Di saat Wonwi lagi asik memikirkan tentang api biru itu, dia tersadar bahwa kereta kuda yang membawanya bersama seluruh tahanan telah berhenti. Tiba-tiba terdengar suara anggota warrior berteriak, "Woi, bangun! Mau sampai kapan kalian tidur-tiduran seperti itu? Cepat, keluar sekarang juga." Warrior itu pun menambahkan, "Dan jika siapapun yang mencoba kabur akan langsung dibunuh di tempat ini." Para warrior terus-terusan berteriak menginstruksikan para tahanan agar segera bergerak sesuai perintahnya. Berkumpul di depan dan percepat langkah kalian. Peri pedang yang baru bangun dari tidurnya bertanya, "Pagi ini sangat berisik. Sekarang kita ada di mana?" Wonwi yang memperhatikan di sekitarnya berkata, "Kita sekarang berada di lembah yang bernama Sekblood." Wonwi pun menjelaskan, lembah ini adalah salah satu markas rahasia Kultus Blood yang juga berfungsi sebagai fasilitas bagi anak-anak yang diculik untuk ditempa sebagai prajurit Kultus Blood. Dengan herannya, peri pedang berkata, "Fasilitas pendidikan apanya? Jadi, mereka semua adalah anak-anak yang diculik?" Wonwi pun menambahkan, "Dan laki-laki yang berdiri di panggung itu, ia adalah Komandan Gu Songwong. Dia adalah pimpinan latihan di lembah Sekblood ini. Dia terkenal sangat kejam kepada anak didiknya." "Hei kau, bocah dari Luoyang!" Tiba-tiba ada suara seseorang yang memanggil Wonwi. Ternyata ia adalah Juabek dan Wohyun. Mereka pun tertawa sambil berkata, "Kau bertindak seolah-olah kau paham segalanya. Tapi dengan bodohnya, kau tetap saja tertangkap." Wonwi hanya tersenyum. "Aku tidak dapat menemukan kalian. Jadi, kukira kalian berhasil kabur." Dalam hati Wonwi berpikir, ternyata takdir sang Black and White Twin Ghost telah ditentukan. Juabek kembali berteriak saat melihat tangan Wonwi begitu bebasnya bergerak. "Hei, kau bocah, mengapa tanganmu tidak terikat? Apa yang terjadi kepadamu? Cepat ceritakan kepadaku sekarang juga." Tiba-tiba, Kapten Oh berkata, "Berhentilah berbicara dan perhatikan ke depan sini. Jika kalian masih berbicara, aku tak segan-segan untuk membunuh kalian di sini." Sambil menunjuk ke belakangnya, Kapten Oh berkata, "Apa kalian lihat panggung di belakangku? Akan kuhitung sampai 5. Maka, berlarilah ke sana dengan segera." Mendengar perintah dari Kapten Oh, dengan spontan, Juabek berkata, "Setidaknya, lepaskan dulu ikatan tangan kami sebelum menyuruh kami untuk berlari." "Hei Wonwi, apakah kau akan berlari?" Dengan tegas, Wonwi berkata, "Jika kalian ingin tetap hidup, maka ikuti semua apa yang akan aku lakukan." Juabek dan Wohyun pun heran apa yang telah dibicarakan Wonwi. Mereka tak mengerti apa yang ada di pikiran Wonwi. Juabek berkata, "Setidaknya, jelaskan kepada kami apa yang telah kau bicarakan." Dengan kencangnya, Wonwi terus berlari menaiki anak tangga panggung itu. Karena dia telah mengetahui apa yang akan terjadi. Jika saja dia tidak mau menuruti perintah Kapten Oh untuk berlari ke atas panggung itu, pasti dia akan celaka.
Di saat semua orang bertanya-tanya apa yang telah dilakukan Wonwi yang sedang berlari, Kapten Oh dengan segera memberikan isyarat kepada para warrior. Wahyun berkata, "Firasatku tidak enak, meski aku tidak memahaminya. Kita ikuti saja bocah sialan itu. Sebaiknya kita cepat berlari sebelum terjadi sesuatu yang mengerikan." Tiba-tiba, salah seorang warrior perlahan membuka pedangnya. Pembantaian pun dimulai dari paling belakang. Warrior itu dengan kejamnya langsung membunuh para tahanan secara membabi buta. Juabek dan Wahyun yang berlari mengikuti Wonwi, mereka sangat terkejut saat ketika mereka melihat ke belakang. Apa-apaan ini? Mengapa para warrior membantai para tahanan seperti itu? Dan yang lebih anehnya lagi, mengapa semua ini segalanya berjalan seperti ucapannya Wonwi? Setelah mereka terbebas dari pembantaian para kultus warrior, mereka bertiga pun akhirnya sampai di atas panggung itu. Juabek pun berkata kepada Wahyun, "Sebaiknya kita harus meniru perbuatan Wonwi. Aku tidak tahu apa yang sedang terjadi, tapi kurasa kita akan baik-baik saja jika kita meniru semua tindakan Wonwi." Melihat para tawanan yang berhasil selamat dari pembantaian, Komandan Gu pun tertawa. "Aku belum pernah melihat kejadian yang seperti ini. Ternyata ada seorang bocah yang berhasil kemari tanpa mengikuti instruksi." Seorang perempuan yang berada tepat di samping Komandan Gu berkata, "Tuan, saya rasa bocah itu adalah orang yang sama dengan apa yang telah dilaporkan Kapten Oh. Dari laporan yang saya terima, dia telah mengaku sebagai keturunan seorang pengikut kultus." Peri pedang yang sedari tadi hanya memperhatikan tindakan Wonwi, ia pun berkata, "Kau tahu posisi yang harus kau ambil tanpa disuruh. Ternyata kau benar-benar pengikut sejati dari kultus Blood." Dengan santai, Wonwi menjawab, "Aku harus bisa minimal seperti ini setelah berani mengaku kalau aku seorang keturunan kultus Blood. Aku melakukan ini hanya untuk menghindari kecurigaan mereka. Selain itu, jika saja aku tidak melakukan hal seperti ini, bisa-bisa mereka mulai bertindak dan akan mencari seseorang untuk dijadikan contoh." Mendengar penjelasan Wonwi, peri pedang hanya bisa berkata, "Memang seperti ini sungguh sangat merepotkan." Tiba-tiba, Komandan Gu kembali berteriak, "Perhatian, berbahagialah, karena kalian adalah yang terpilih. Kemauan Sang Great Blood Diamond telah mengantarkan kalian ke kultus Blood yang agung ini." Mendengar perkataan Komandan Gu, para tahanan pun langsung terkejut. Mereka semua panik karena tempat ini adalah tempat para kultus Blood. Dan salah seorang tahanan berkata, "Hentikan omong kosong ini. Dari mana menculik dan membunuh orang-orang diartikan sama dengan memilih pengikut?" Melihat hal yang seperti itu, peri pedang berkata, "Yang dikatakannya itu memang benar adanya. Tapi, apakah boleh berkata seperti itu di hadapan komandan warrior?" Wonwi menjawab apa yang telah dikatakan peri. "Tentu saja dia akan menjadi contoh, seperti apa yang telah aku bilang tadi." Peri pedang terkejut, ia berkata, "Mungkinkah yang kau maksud menjadi contoh itu adalah jika seseorang melawan atau menolak dari perkataan para warrior, mereka akan dibunuh?" Wonwi tak ingin menoleh ke belakang. Ia pun menjawab apa yang dipertanyakan peri pedang. "Itu semua benar. Kau mungkin tidak menyadarinya karena kita sedang berlari. Tetapi, kapanpun di kultus Blood ini, yang lemah pasti akan mati. Mereka memaksa loyalitas dengan melalui ketakutan, dan itu cukup efektif." Belum sempat salah seorang tahanan itu menyudahi perkataannya. Dengan santainya, warrior itu menancapkan pedangnya tepat di atas kepala tahanan itu. Setelah membunuh salah seorang tahanan, ia pun berkata, "Teruslah mengoceh jika kalian ingin seperti dia." Para tahanan pun langsung terdiam saat melihat peristiwa pembantaian itu tepat di depan mata mereka. Setelah melihat kejadian seperti itu, peri pedang berkata, "Mereka susah payah menculik hanya untuk dibunuh. Dengan keadaan yang seperti itu, aku heran bagaimana kau bisa selamat di kehidupanmu sebelumnya.
Dengan tenang, Wonwi menjawab, "Ya, ini bukan hal yang bisa kubanggakan. Tetapi aku bisa selamat berkat aku menuruti kemauan mereka, layaknya seekor anjing." Komandan Gu kembali berteriak, "Sekarang kita akan melakukan proses pembaptisan. Mari kita mulai dari kau yang di sana." Ternyata yang ditunjuk Komandan Gu adalah Wonwi. "Hai bocah, apakah kau tahu isi kotak ini?" Dengan tenangnya, Wonwi menjawab, "Isinya adalah cacing darah, Tuan." Mendengar jawaban spontan Wonwi, Komandan Gu pun tertawa. "Kau cukup pintar. Kalau begitu, bisakah kau jelaskan apa itu cacing darah kepada para tahanan?" Wonwi pun mulai menjelaskan tentang apa itu cacing darah. Itu adalah parasit yang sangat beracun yang ditanam di semua pengikut baru Kultus Blood supaya loyalitas mereka terjaga. Dan kalian harus memakan obat penawar racun milik Kultus Blood di setiap 24 jam sekali. Dan apabila kalian gagal melakukannya, maka cacing darah itu akan mengoyak dada kalian hingga kalian mati. Mendengar penjelasan Wonwi yang begitu sempurna, Komandan Gu pun memuji Wonwi. Ia berkata, "Penjelasanmu sungguh sangat sempurna. Keturunan pengikut Kultus Blood memang sangat hebat." Juabek sangat terkejut saat Komandan Gu mengatakan bahwa Wonwi adalah keturunan anggota Kultus Blood. "Keparat, ternyata kau selama ini adalah mata-matanya Kultus Blood." Peri pedang pun berbisik kepada Wonwi, "Wah, kamu ketahuan, dia memang seorang mata-mata di kehidupan sebelumnya." Mendengar ejekan peri pedang, Wonwi berkata, "Berhentilah mengejekku. Akan sangat sulit dan merepotkan untuk keluar dari masalah ini." Komandan Gu kembali berkata, "Hai bocah, akan kuberikan kau penawaran. Ini kesempatanmu untuk membuktikan garis darahmu dan kesetiaanmu kepada kultus. Akan kuberikan kau kebanggaan sebagai orang pertama yang mendapatkan cacing darah sebelum para tahanan lainnya." Mendengar penawaran itu, Wonwi berpikir, tidak ada cara lain untuk menghindari memakan parasit itu. Aku akan dibunuh jika aku tidak mau melakukannya. Tapi, aku harus menjadi pusat perhatian di kehidupanku yang ini. Kurasa, aku tidak punya pilihan lain. Aku harus selamat, meskipun aku harus memakan cacing darah itu. Dengan tegas, Wonwi berkata, "Terima kasih atas kesempatan untuk menjadi yang pertama, Tuan. Tapi, bolehkah saya meminta sedikit air untuk membantu pencernaan?" Di tempat lain, Kapten Oh terus memperhatikan Wonwi dari kejauhan. Dia terus memantau situasinya. Sepertinya, Komandan Gu mulai menyukai bocah sialan itu, walaupun keasliannya sebagai pengikut kultus masih dipertanyakan. Dan Kapten Oh pun tertawa sambil berkata, "Kurasa, sebentar lagi kenyataannya akan terkuak. Semua persiapan telah selesai. Kita lihat saja hasilnya." Setelah Wonwi selesai menelan cacing darah itu, ia pun bersujud sambil berkata, "Terpujilah Sang Blood Diamond dan panjang umur bagi Kultus Blood. Terima kasih atas kesempatannya." Komandan Gu pun berkata, "Itu memang respon yang sesuai untuk seorang keturunan dari kultus. Sekarang, kalian para tahanan, majulah satu persatu dan ambillah satu cacing darah ini." Melihat Wonwi yang begitu mudahnya menelan cacing darah itu, peri pedang pun sangat terkejut. "Bagaimana kau bisa selamat selama 10 tahun dengan cacing darah itu di dadamu?" Wonwi hanya bisa berkata, "Aku kembali merasakan sensasi memualkan ini selama setengah bulan." Belum sempat Wonwi menyelesaikan perkataannya, tiba-tiba Wonwi merasakan sesuatu yang sangat menyakitkan dan panas di dadanya. "Di dadaku, rasanya ini panas sekali, seperti dibakar dari dalam." Sambil menahan rasa sakitnya, Wonwi melihat Kapten Oh memandanginya dari kejauhan. Rasa sakitnya terasa berbeda, tapi lokasinya memang tepat di mana cacing darah itu berada. Seharusnya cacing darah tidak akan mengamuk tanpa alasan, tapi mengapa ini terjadi? Apakah Kapten Oh yang menyebabkan ini? Perlahan, Kapten Oh menghampiri Wonwi yang sedang kesakitan. Ia tertawa sambil berkata, "Apakah cacing darah di dadamu bergejolak? Katanya kau keturunan dari kultus. Entah mengapa kau bergeliat di sana."
Wanwi hanya bisa pasrah tanpa bisa berbuat apa-apa. Dasar keparat, apa yang telah kau lakukan pada cacing darah yang kumakan barusan? Oke semua, cukup sampai di sini dulu video pembahasan cerita kali ini. Terima kasih buat kalian semua yang sudah menonton. Sampai jumpa di video cerita selanjutnya.